Seorang mahasiswi tewas di kamar kos. Kampus negeri terindikasi bunker narkoba. Seorang pria resahkan warga dengan pamer alat vitalnya. Halo, selamat pagi Aga Kareba. Pemirsa, beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar Anda. Selama sepekan terakhir akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan dalam program Razia. Bersama saya, Rifa Majid, inilah Razia. Pemirsa, aparat kepolisian berhasil mengungkap penyebab tewasnya seorang mahasiswi yang ditemukan di dalam kamar kos korban ternyata dibunuh oleh seorang pria yang merupakan kekasihnya sendiri. Aparat kepolisian dari Tipresmo Polsek Tabawan Raya akhirnya berhasil mengungkap tewasnya seorang mahasiswi semester 6 Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Kota Makassar. Setelah diberitakan sebelumnya korban ditemukan meninggal dan dilarikan ke rumah sakit oleh rekannya, aparat kepolisian melakukan penyelidikan dengan mengamankan 4 saksi. Satu diantaranya adalah kekasih korban. Polisi yang melakukan pemeriksaan detail terhadap saksi-saksi akhirnya berhasil mengetahui penyebab meninggalnya korban yang kuat dugaan dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Polisi pun selanjutnya melakukan olah TKP ulang ke kamar kos korban di Jalan Sahabat, Kecamatan Tabawan Raya, Kota Makassar, bersama dengan 3 rekan korban untuk mengetahui posisi jelas korban saat ditemukan. Usai melakukan olah TKP, selanjutnya polisi menuju ke kamar kos pelaku, dan dari kamar kos pelaku, polisi mengamankan baju dan celana pelaku yang digunakan pelaku saat menghabisi korban. Hingga saat ini, aparat polisi belum memberikan keterangan terkait motif tewasnya korban karena masih melakukan interogasi lebih dalam terhadap pelaku. Namun, kuat dugaan lantaran korban berbadan 2. Dari Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Kabupaten Pangkep, jasad seorang perempuan ditemukan tewas dalam kondisi membusuk dalam rumahnya sendiri di Kampung Pangempangge, Desa Mandale, Kecamatan Mandale. Korban diperkirakan sudah meninggal dunia sejak 6 hari yang lalu. Korban yang diketahui bernama Hartika ditemukan dalam kondisi membusuk di dalam rumahnya sendiri dengan mengeluarkan belatung. Petugas Inafis Polres Pangkep dan tim medis dari Puskesmas Mandale yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi terhadap jasad korban yang sudah mengeluarkan bau yang tak sedap. Korban meninggal diperkirakan sudah 6 hari, sementara itu tetangga korban menyatakan bahwa semasa hidup Hartika memiliki riwayat penyakit stroke selama 11 tahun lamanya. Korban diketahui tinggal berdua bersama saudara perempuannya bernama Inaja. Ironisnya, saudara korban tersebut hanya bisa berdiam diri dalam rumah bersama jasad Hartika selama 6 hari. Lantaran diketahui saudaranya mengalami gangguan kejiwaan. Saat ditemukan jasad Hartika ketika kedua orang perempuan yang hendak membawakan makanan berupa roti ke rumah Hartika langsung panik melihat korban sudah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Untuk menghindari bau busuk, polisi bersama tim medis menyemprotkan parfum dan memberikan kopi bubuk saat mengevakuasi korban dari dalam rumahnya pada Jumat sore. Jadi tadi yang dibawakan apa saja? Roti. Jualan saya kayak gini. Langsung memang ada di hati saya, pengen sekali mau ke situ. Pas sampai di sana? Sampai di sana naik tangga, saya beri salam. Tidak ada yang menjawab kan. Selama dia sakit tidak pernah ngomong. Saya selalu berteriak-berteriak. Dia tidak bilang ada oleh begini-begini. Tidak ada. Saya langsung buka, ya Allah. Saya langsung lemas. Langsung buka pintu, langsung Lihat tertuju langsung dia itu yang meninggal. Karena sudah lihat pas di mata begitu ya.
Pas kita lihat apa yang kita lakukan? Nggak ada. Turun langsung, saya turun dari tangga, saya menangis di sini di depan. Menurut Kapolsek Mandale, jasad korban pertama kali ditemukan oleh 2 orang warga setempat yang hendak mengantarkan makanan ke rumah korban. Dari hasil pemeriksaan medis diketahui bahwa almarhumah meninggal dalam keadaan wajar dan tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan dari pihak keluarga menerima kematian beliau. Sementara pihak keluarga lainnya menerima kematian Hartika dan saat ini juga korban langsung dikebumikan karena tidak lagi keluarga yang ditunggu. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, Anyus TV melaporkan. Diduga hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi, seorang pemotor di Kabupaten Goa tewas terlindas truk. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Kecelakaan yang menewaskan pengendara motor ini terjadi di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bontobarandu, Kabupaten Goa. Korban diketahui bernama Rivaldi, 17 tahun, tewas di tempat usai dilindas truk yang melaju dari arah berlawanan. Peristiwa kecelakaan terjadi saat Sabtu malam saat korban melaju dengan kecepatan tinggi di jalur Poros Malino bersama pengendara motor lain. Naas sepeda motor korban masuk di jalan berlubang hingga korban terpental dan masuk ke ban mobil truk. Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa yang tiba di lokasi kecelakaan langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sepeda motor korban bersama mobil truk sebagai barang bukti. Menurut saksi mata, sebelum kecelakaan terjadi, korban melaju dengan kecepatan tinggi bersama pengendara motor lain. Ya, 2 orang Pak, cuman bawa kejar-kejaran. Oh, bawa kejar. Ya, di sini anunya. Dia sempat terpeleset. Iya, terpeleset. Terpeleset banyak. Lempar sampai di sana Pak. Di situ. Lalu mobil sementara jalan. Dan motornya lari ke arah kiri, orangnya lari ke tengah aspal. Oh, ke tengah aspal di. Iya. Langsung kena ban sebelah kanannya mobil. Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa mengatakan korban tewas usai dilindas ban belakang truk. Jadi benar terjadi kecelakaan tadi sore sekitar 17.35 antara mobil Fuso dengan motor Honda Scoopy yang diduga pada saat terjadi awalnya itu kendaraan motor oleng yang terjatuh, kemudian ditabrak sama mobil. Guna pemeriksaan, sopir truk bernomor polisi DD 9955BG langsung diamankan di Mapolres Goa. Kasus kecelakaan ini ditangani unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, tragis seorang ibu pencari cacing laut tewas saat bajunya terlilit roda mesin perahu sehingga badannya ikut tertarik ke dalam mesin. Kejadian ini terjadi di perairan Pulau Saugi, Kabupaten Pangkep saat korban hendak pulang ke rumahnya. Inilah video rekaman warga yang mengerumuni Joloro yang bersandar di pelabuhan Macidi Baji, di mana kapal tersebut membawa seorang perempuan yang sudah meninggal dunia akibat terlilit ke dalam roda mesin perahu Joloro. Warga sekitar yang berada di lokasi berupaya mengeluarkan bagian tubuh korban serta pakaiannya yang masih terlilit di dalam mesin kapal yang sudah dipenuhi darah tersebut. Pencari cacing laut tewas bernama Dahlia, 55 tahun, warga kampung Katojoa, Kelurahan Punda Tabaji, Kecamatan Lakbakang, Kabupaten Pangkep. Dahlia diketahui terlilit ke dalam roda mesin perahu tersebut pada saat pengemudi perahu Joloro bernama Ridwan sedang mengecek perahu lantaran terdengar suara benturan dan mesin perahu tiba-tiba mati. Saat kejadian tersebut, 6 penumpang lain sedang tertidur pulas. Menurut keterangan polisi bahwa pada saat kejadian tersebut, lelaki Ridwan mendengar suara benturan dan mengecek mesin perahunya. Saat dilakukan pengecekan mesin, lelaki Ridwan panik setelah mendapati korban Dahlia sudah masuk ke dalam mesin perahu Joloro.
Kepanikan Ridwan juga membangunkan semua orang yang berada di atas kapal serta menelpon bantuan untuk menarik perahunya ke tepi laut, tepatnya di Pelabuhan Macidi-Baji, Kabupaten Pangkep. Sebelumnya perahu Joloro yang ditumpangi 7 orang tersebut bertolak pada malam hari dari Pelabuhan Macidi-Baji menuju perairan Pulau Salemo untuk mencari cacing laut. Sekitar pukul 4.30 dini hari, perahu tersebut meninggalkan pulau untuk kembali ke rumah masing-masing. Sekitar pukul 5 subuh tadi pagi itu ditemukan adanya seorang perempuan berinisial D meninggal dunia dalam keadaan terlilit atau masuk dalam mesin kapal Joloro. Perahu yang digunakan korban telah diamankan di Polairut Polres Pangkep dengan memasangi garis polisi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Mapolres Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, razia masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya kampus negeri di Makassar terindikasi bunker narkoba. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Kembali lagi di razia, pemirsa, salah satu gedung Fakultas Bahasa dan Sastra di dalam kampus Universitas Negeri Makassar yang terindikasi berisi bunker narkoba dipasangi garis polisi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Pihak kampus pun mendesak agar aparat kepolisian membuka identitas kampus ternama di Makassar yang memiliki bunker penyimpanan narkoba tersebut. Salah satu gedung sekretariat Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar dipasangi garis polisi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel usai melakukan penggerebekan. Gedung ini terindikasi berisi sebuah bunker yang dijadikan tempat penyimpanan barang haram narkotika jenis sabu. Dalam penggerebekan tersebut, diketahui Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mengamankan 5 oknum mahasiswa beserta barang bukti sabu. Sebelumnya, pernyataan Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Dodi Rahmawan, terkait adanya bunker narkoba di salah satu kampus ternama di Kota Makassar, viral dan mengundang tanya-tanya besar. Sejumlah rektor universitas ternama di Makassar, termasuk Rektor Universitas Negeri Makassar, mendesak pihak kepolisian agar membuka identitas kampus yang dimaksud, termasuk 5 orang mahasiswa yang diamankan saat hendak mengedarkan sabu. Sementara itu, Guru Besar Universitas Negeri Makassar Prof. Arifuddin Usman menegaskan sejauh ini Sivitas Akademik Universitas Negeri Makassar gencar melakukan sosialisasi dan pemeriksaan kepada seluruh mahasiswa agar tidak menyentuh barang haram terlarang. Bersama dengan Rektor Universitas Negeri Unhas itu langsung memberikan suatu dorongan motivasi kepada pihak yang berwajib untuk secara terang benderang untuk mengungkapkan persoalan tentang bunker narkoba. Nah, ini dan ada niat baik dari rektor kami Pak Hussein supaya ini tidak berkelanjutan, artinya secara terus-menerus ketika kita melihat bahwa memang ada. Dan tentu dengan ada itu maka bagaimana kita mencari secara solutifnya. Artinya bahwa supaya kalau tidak dibongkar, tidak diungkapkan secara meluas, secara besar, maka kemungkinan ini akan menjalar kepada hal-hal yang lebih luas lagi di Universitas Negeri Makassar itu sendiri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Wina, iNews melaporkan. Kamar tahanan warga binaan rutan kelas 2B Jeneponto berinisial SN yang diduga terlibat sebagai pemasok narkoba di kampus UNM Makassar digeledah oleh petugas. Pihak jajaran rumah tahanan atau rutan kelas 2B Jeneponto mengambil langkah tegas dengan melakukan penggeledahan di kamar warga binaan rutan kelas 2B Jeneponto berinisial SN. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan SN terlibat sebagai pemasok narkoba di kampus Universitas Negeri Makassar
setelah pihak Rutan Jeneponto mengetahui keterlibatan SN sebagai pemasok narkoba yang dikendalikan di dalam lapas. Kamar sel SN langsung digeledah oleh tim khusus Rutan kelas 2B Jeneponto, dipimpin langsung Kalapas Jeneponto Hendrik. Diketahui SN adalah pemilik narkoba jenis sabu dan ekstasi. Keterlibatan SN diketahui dari hasil pengembangan Direktorat Narkoba Polda Sulsel terhadap salah satu tersangka berinisial SAH. Tersangka berinisial SAH merupakan salah satu dari 4 tersangka lain yang berhasil ditangkap saat sedang berpesta sabu di kampus UNM Makassar. Setelah dilakukan penggeledahan, warga binaan Rutan kelas 2B Jeneponto berinisial SN langsung dibawa ke Polda Sulsel. Dari Jeneponto, Sulaimanai, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah polisi dari Polda Sulawesi Selatan mendatangi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Watampone, Kabupaten Bone, guna melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang warga binaan yang juga diduga terlibat dalam kasus brankas narkoba di salah satu kampus UNM Makassar. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan terus melakukan pengembangan terkait adanya kasus brankas narkoba di kampus UNM Makassar. Bahkan, polisi sudah mengamankan 6 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Kini polisi dari Polda Sulawesi Selatan mengembangkan kasus tersebut di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Watampone yang terletak di Jalan Yosudarso, Kelurahan Celu, Kecamatan Tanda Tiriatang Timur, Kabupaten Bone. Sejumlah polisi yang mengenakan pakaian biasa terlihat masuk ke dalam lapas kelas 2 Watampone untuk melakukan pemeriksaan salah seorang warga binaan di lapas yang diduga terlibat dalam kasus brankas narkoba di UNM. Memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan ya terkait dengan berita-berita yang ada di media. Ya. Oleh karena itu pengakuan daripada narapidana tersebut ya tidak ada sama sekali yang diakui yang dimuat di media. Oleh karena itu kami juga melaporkan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Ya. Setelah itu kami membuka pintu seluas-luasnya untuk dilakukan pemeriksaan dari kepolisian, dalam hal ini adalah Polda. Dari pagi sampai sekarang masih dalam pemeriksaan di ruangan. Sejak berada dalam tahanan di lapas kelas 2 Watampone, TR tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin. Saripudin belum bisa berkomentar banyak. Pihaknya hanya bisa menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Jika TR terbukti, pihaknya akan menyerahkan pada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Selatan menggagalkan penyelundupan 20 kg sabu di wilayah Sulawesi Selatan. Barang haram tersebut bawaan penumpang kapal laut di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap 2 orang. Satu di antaranya merupakan warga negara asing asal Malaysia. Polisi kawasan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare bersama Satres Narkoba Polres Parepare menggagalkan penyelundupan 20 kg sabu di Sulawesi Selatan. Narkoba golongan 1 tersebut ditemukan saat polisi melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang kapal Bukit Siguntang di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare 25 Mei 2023 lalu. Polisi yang mencurigai 3 buah karung berwarna putih kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 20 bungkusan berisi kristal bening yang dikemas dalam plastik hitam bercorak orange. Setelah dilakukan penimbangan, masing-masing bungkusan memiliki berat 1 kg. Untuk mengelabui polisi, narkoba tersebut disimpan dalam karung yang berisi pakaian bekas. Selain barang bukti, polisi yang melakukan penyelidikan dan pengembangan turut menangkap 2 orang, masing-masing pria inisial HR yang merupakan supir angkutan yang akan menjemput barang tersebut.
serta pria inisial HF yang merupakan warga negara asing asal Malaysia yang disuruh untuk membawa sabu dari Nunukan ke kota Parepare. Adapun pemilik barang yang berada di Malaysia masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mengungkap oleh Polres Parepare dapat kejadian di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare dengan melibatkan ada 2 tersangka. Yang pertama AA, ini warga negara Malaysia, dan yang kedua ada warga negara Indonesia. Jadi diungkap dengan modus operandi mengirim barang melalui pelabuhan, kemudian di pelabuhan ada keterlibatan anggota yang disamakan sabu itu dengan barang-barang pakaian, sehingga setelah dicek diungkap ada sabu di dalamnya. Barang bukti narkoba hasil pengungkapan di wilayah Polda Sulawesi Selatan selanjutnya dimusnahkan bersama barang bukti hasil pengungkapan di wilayah hukum Polda Sulsel selama 5 bulan terakhir, atau Januari hingga Mei 2023. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah adanya penetapan dari kejaksaan untuk dimusnahkan dan disaksikan dengan stakeholder terkait. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan 20 kg sabu, 4 kg ganja, 4.000 butir obat daftar G, dan 957 butir ekstasi. Dengan adanya pengungkapan kasus narkoba ini, diperkirakan sekitar 300.000 jiwa yang terselamatkan dari penyalahgunaan narkoba. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria meresahkan warga dengan pamer alat vitalnya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Razia. Razia masih menemani Anda, pemirsa. Seorang pria di kota Makassar tertangkap tengah melakukan aksi tidak senonoh di tepi jalan. Warga sekitar pun resah dengan pelaku lantaran berulang kali melakukan aksi yang sama sebelum viral di media sosial. Berpura-pura kencing, pelaku disebut kerap menunjukkan alat kelaminnya pada perempuan yang melintas. Yang direkam oleh warga berinisial H saat menangkap basah seorang pria melakukan aksi senonoh di Jalan Gunung Latimojong, Lorong 1, Kecamatan Butuala, Kota Makassar, yang tengah viral di media sosial. Dengan gelagat panik lantaran mengetahui direkam serta tertangkap basah oleh 2 wanita pejalan kaki yang hendak berangkat kerja, pria tersebut akhirnya bergegas memperbaiki celana lalu meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya. Rupanya, aksi pelaku sudah berulang kali melakukan hal yang sama di sekitar lokasi tersebut saat pagi hari, khususnya di Jalan Gunung Latimojong Lorong 1 dan Lorong 2. Namun baru kali ini warga merekam dan memviralkan di media sosial. Kelakuan senonoh pelaku pun membuat warga sekitar resah, lantaran pelaku disebut bukan hanya melakukan aksi senonoh modus kencing, namun kerap memanggil dengan ayunan tangan warga yang melintas khususnya bagi perempuan. Drama gitu, pura-pura di kencing baru begini. Jadi orang biasa apa itu panggil orang padahal orangnya sampai habis galung namanya. Oh, dia kasih keluar kemaluannya? Iya, kasih keluar. Biasa melakukan di mana saja ini? Pokoknya biasa di sana, pokoknya di mana ada kesempatannya itu orang sepi di situ. Kendati membuat resah, warga di sekitar lokasi tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, namun warga tetap berharap pihak kepolisian tetap intens melakukan patroli di sekitar lokasi, mengantisipasi pelaku kembali datang. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang ibu rumah tangga dan anaknya yang masih di bawah umur ditangkap polisi setelah menjadi komplotan spesialis pencurian di Kabupaten Pindrang. Targetnya adalah pelaku mencari rumah-rumah yang kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Tim Crime Fighters Unit Resmob Satreskrim Polres Pindrang menangkap perempuan RS 51 tahun, seorang ibu rumah tangga, serta MH remaja 17 tahun. Keduanya berstatus sebagai ibu dan anak yang ditangkap di rumahnya setelah menjadi pelaku spesialis pencurian di wilayah Kabupaten Pindrang. Pelaku MH yang merupakan sang anak bertugas sebagai eksekutor dan mengincar barang berharga di setiap rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Sementara sang ibu RS bertugas sebagai penjual barang hasil pencurian tersebut. Hasil penjualan diberikan kepada sang anak sebanyak Rp1 juta, sementara sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh RS. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku telah beraksi di 10 TKP di wilayah Kabupaten Pindrang, dan pelaku menggasak barang berharga milik korban seperti perhiasan dan handphone. R ini berperan untuk menjual barang hasil curian yang diperoleh oleh pelaku ini. Kemudian hasil penjualannya itu diberikan kepada anaknya sebesar Rp1 juta setiap penjualan. Selebihnya itu pelaku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua pelaku kini telah diamankan di Mapolres Pindrang bersama sejumlah barang bukti. Kedua pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Aparat unit reskrim Polsek Rapocini, Kota Makassar berhasil membekuk 2 residivis spesialis pencurian ponsel dengan mengincar sejumlah indekos. Aksi pelaku sempat terekam kamera pengawas. Pelaku diketahui bernama Radinal alias Randi Pengkor tidak berkutik saat ditangkap unit reskrim Polsek Rapocini, Kota Makassar di kediamannya di Jalan Kelapa 3, Rapocini, Makassar dini hari tadi. Hasil penyelidikan, pelaku Randi Pengkor diketahui beraksi tidak hanya seorang diri, melainkan bersama satu orang rekannya bernama Nur Alam alias Ula. Tidak butuh waktu lama, polisi yang sudah mengetahui keberadaan pelaku langsung bergerak dan menangkap pelaku di kediamannya. Selain menangkap keduanya, polisi turut mengamankan 3 unit ponsel serta 1 unit sepeda motor jenis Matic yang digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Dari catatan polisi, kedua pelaku merupakan residivis spesialis pencurian ponsel dengan menyasar indekos yang ditinggal oleh penghuni. Bahkan polisi juga mengamankan 1 rekaman CCTV. Jadi kedua pelaku ini merupakan pelaku yang spesialis pencurian di rumah kos. Selain daripada barang bukti handphone, juga diamankan sepeda motor 1 unit yang dipakai pelaku untuk melakukan kejahatan. Ini residivis kedua pelaku ini, Pak? Baik, jadi sesuai dengan barang bukti dan kemudian TKP sudah masuk ke residivis spesialis pencurian barang-barang yang di rumah kos. Atas perbuatannya, kedua pelaku harus kembali mendekam di balik jeruji besi dan menjalani proses hukum dengan ancaman hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbonde, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini di Razia. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selalu tetap waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kriminal bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Salam bagi, tak pada salam.